Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapna Dilianinum dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks cerpen atau cerita pendek pada KD 3.8, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Nah, pada indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, menemukan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen, dan yang kedua yaitu menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Baik, simak video berikut ini ya. Nah, apa itu cerpen? Cerpen adalah kependekan dari cerita pendek. Cerita pendek adalah karya fiksi singkat, biasanya ditulis dalam bentuk prosa. Nah, isi dari cerpen biasanya padat dan langsung kepada inti cerita. Nah, ada unsur-unsur cerpen. Unsur yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur atau komponen yang berasal dari dalam karya tersebut. Pada dasarnya, unsur intrinsik cerpen dapat diamati dengan membaca karya sastra pendek tersebut secara langsung. Nah, berikut unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita, karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Tema dalam unsur intrinsik cerpen berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam cerpen, sehingga sangat penting memikirkan tema sebelum menulis cerpen. Yang kedua ada alur. Alur dalam cerpen adalah jalan cerita. Cerpen harus memiliki jalan cerita yang jelas dengan menyesuaikan alurnya. Alur terbagi atas 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu ada tokoh. Tokoh merupakan unsur intrinsik cerpen yang sangat penting. Unsur intrinsik cerpen seperti tokoh meliputi orang atau karakter yang ditampilkan dalam cerita. Tokoh dalam unsur intrinsik cerpen dibagi juga menjadi 3 karakter, yaitu ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan dalam unsur intrinsik cerpen merupakan penentuan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Unsur intrinsik cerpen ini bisa digambarkan dalam sebuah ucapan pemikiran dan pandangan saat menyelesaikan suatu masalah. Begitu juga melalui penjelasan narasi atau penggambaran fisik tokoh tersebut. Selanjutnya yaitu latar. Unsur intrinsik cerpen selanjutnya adalah latar. Unsur ini mengacu pada latar waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Latar dalam unsur intrinsik cerpen bisa membuat pembaca cerpen lebih paham tentang kapan, di mana, dan sedang apa tokoh yang diceritakan. Unsur intrinsik cerpen yang tak kalah penting adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang dari unsur intrinsik cerpen seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa menjadi ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah unsur intrinsik cerpen berupa pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita. Amanat bisa dipetik oleh pembacanya setelah pembaca membaca karya tersebut. Nah, unsur yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik cerpen berasal dari luar pembuatan cerita, seperti latar belakang penulis, kondisi saat cerita itu ditulis, sampai psikologi penulis dan pembaca cerpen. Unsur intrinsik cerpen dan ekstrinsik harus bisa diseimbangkan oleh pengarang agar cerita pendek yang dibuat bisa padat, jelas, dan menarik. Unsur ekstrinsik ini berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi struktur dari cerpen. Nah, unsur ekstrinsik cerpen meliputi yang pertama ada latar belakang penulis.
Latar belakang penulis merupakan unsur ekstrinsik cerpen yang mendorong pengarang untuk menuliskan cerita. Beberapa di antaranya yaitu pengalaman hingga kondisi psikologis dirinya sendiri. Yang kedua ada latar belakang masyarakat. Unsur ekstrinsik cerpen berikutnya adalah latar belakang masyarakat. Hal ini tak lain merupakan suatu kondisi tertentu di sekitar yang mampu mempengaruhi penulis di dalam mengarang cerpen. Beberapa di antaranya yang yakni seperti kondisi sosial, politik, ideologi negara, hingga ekonomi. Selanjutnya yaitu nilai dalam cerpen. Nilai dalam cerpen termasuk unsur ekstrinsik dari cerpen tersebut. Hal tersebut biasanya dapat ditemui dalam cerpen seperti nilai moral, nilai sosial, nilai religius, nilai edukasi, nilai estetis, nilai etika, nilai politis, nilai kemanusiaan, hingga nilai budaya. Selanjutnya ada situasi sosial ketika cerpen dibuat, sikap pengarang, psikologi pengarang dan pembaca, dan keadaan lingkungan pengarang. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.